Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan, khususnya siswa-siswi kelas 11 materi konflik sosial ya. Nah, sekarang melanjutkan materi sebelumnya, kalian menuliskan sebuah pertanyaan, lalu saya merespon pertanyaan itu satu persatu bertahap nanti ya sampai selesai. Jadi setiap video saya respon satu pertanyaan dari kelas 11/7 dulu ya. 11/7, terus 11/1, terus 11/4. Ya, 11/4 dulu ya antara itulah. Nah, sekarang dari kelas 11/7 dulu ya. Jadi saya merespon pertanyaan, nanti saya masuk ke materi, baru saya jelaskan penugasannya begitu. Nah, dari 11/7 pertanyaan yang pertama diajukan oleh kelompoknya Fitriatul ya. Fitriatul, Fatih, Keisha, Amelia, Noval, dan saya harap ini bisa disimak semua kelas ya, tetap disimak semua kelas sebagai bentuk diskusi. Dan saya sudah baca hampir semua pertanyaannya dan pertanyaannya bagus-bagus ya, menarik sekali gitu ya, menunjukkan bahwa kalian siswa sosiologi yang kritis gitu ya. Ini pertanyaan pertama, mengapa konflik yang terjadi di antara pejabat cepat terselesaikan, sedangkan konflik yang terjadi di rakyat biasa sulit terselesaikan? Contoh kasus korupsi uang 271 triliun dengan kasus Vina Cirebon, apakah karena kekurangan dana atau semacamnya, dan mengapa juga keadilan yang ada di Indonesia sangat krisis? Bagaimana cara menyadarkan hukum di Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang adil dan ditakuti oleh negara luar? Oke. uh, Pertanyaan yang menarik ya gitu ya. Jadi mengapa konflik yang terjadi di antara pejabat cepat terselesaikan? Sebenarnya tidak cepat terselesaikan ya. Jadi konflik di antara pejabat itu sebenarnya konflik. Kalau kalian pahami lebih mendalam ya, kalau kalian mengikuti berita, mengikuti dinamika konflik politik berarti ya, kalau di antara pejabat ya, karena pejabat itu kan aktor politik ya. Nah, kalau kita menelusuri lebih jauh gitu ya, eh, dinamika dunia politik, kita akan melihat bahwa sebenarnya konflik yang terjadi di antara pejabat itu tidak pernah selesai gitu. Kenapa tidak pernah selesai? Karena memang tidak pernah diselesaikan dan tidak akan pernah selesai juga. Karena konflik yang terjadi adalah konflik laten atau konflik yang tidak terlihat. Makanya kalian melihat bahwa konfliknya selesai, padahal tidak gitu. Padahal hanya dibuat seakan-akan selesai, dialihkan isunya seakan-akan konfliknya selesai sehingga tidak tercium oleh media, tidak tercium oleh publik, dan tidak diviralkan oleh masyarakat gitu ya kurang lebihnya kalau menggunakan bahasa sehari-hari viralitas gitu ya. Artinya masyarakat jadi tidak tahu sebenarnya konfliknya sudah sejauh mana begitu kan. Jadi kita juga hanya taunya sekilas-sekilas saja kan. Karena ada sesuatu yang menutupi. Apa yang menutupi itu adalah kekuasaan gitu ya. Jadi kekuasaan, power gitu yang membuat konflik itu tidak nampak. Kita kan tidak tahu ya, misalnya nih, eee, IKN gitu, IKN kan sekarang exposure-nya agak turun tuh, terus Bapak Prabowo juga jarang sekali menginformasikan, mengupdate kondisi terkini IKN. Terus juga ASN-ASN dan pejabat yang katanya mau pindah ke IKN juga tidak kunjung pindah. Nah, itu kan sebenarnya konflik ya, terjadi sebuah persoalan, sebuah problem. Tapi apa yang terjadi? Apakah ketika itu tidak dijelaskan maka persoalannya selesai? Kan tidak gitu. Nah, hanya saja itu disembunyikan saja. Maka sebenarnya antar pejabat itu terjadi sebuah konflik laten gitu. Konflik yang memang tidak dinampakkan karena kalau dinampakkan terjadi kegaduhan gitu. Jadi pejabat itu aktor ya, aktor politik. Jadi dia pandai berakting, pandai bersandiwara, pandai menyembunyikan bahwa mereka sedang berkonflik. Jadi makanya kalau melihat dunia politik, terutama kalangan pejabat di level atas, sebagai orang yang belajar sosiologi, kita tidak bisa melihat sesuatunya sesuai kasat mata, tapi kita mendeteksi sesuatu yang tidak kasat mata. Misalnya hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang ditampilkan di media itu nampak baik-baik saja, tapi yang di belakang kan kita tidak tahu gitu ya. Jadi kita perlu menduga-duga secara politik ya, bukan secara personal ya, tapi secara politik sebagai presiden dan mantan presiden gitu ya. Jadi eh bukan cepat selesai sebenarnya lebih tepatnya, tapi tersembunyi yang seakan-akan diselesaikan. Tapi kalau dilihat dari konteks pertanyaannya,
apakah karena sumber daya karena nggak ada uang? Ya, itu betul, itu menjadi salah satu faktor gitu ya. Karena kalau konflik yang berkaitan dengan hukum, itu maka prosesnya berkaitan dengan administrasi. Administrasi dan juga pengetahuan dari pengacara, yang mana itu tidak gratis. Sehingga itulah yang menyebabkan konflik eh, tidak kunjung selesai gitu ya, karena perang modal ekonomi juga ketika berkaitan dengan eh, apa hukum begitu ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyadarkan hukum di Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang adil dan ditakuti oleh negara luar? Dengan cara menyiapkan cara-cara jangka pendeknya, menurut saya yang pertama adalah mensejahterakan hakim-hakimnya, hakim, jaksa-jaksanya. Jadi hakim dan jaksanya harus disejahterakan dulu sehingga dia bisa menegakkan keadilan tanpa intervensi uang di luar itu gitu ya. Karena kan yang menjadi soal adalah seringkali kalau di hukum Indonesia eh, pengacara itu lebih bergengsi gitu ya, lebih bernilai daripada jaksa. Karena jaksa kan pegawai negeri yang gajinya juga kesejahteraannya tidak lebih tinggi dari pengacara, sedangkan pengacara disewa oleh orang-orang yang punya uang gitu. Jadi kesejahteraan hakim dan jaksanya harus ditingkatkan sehingga kinerjanya bisa maksimal dalam menjaga keadilan di negeri ini. Itu itu solusi jangka pendeknya. Solusi jangka panjangnya apa? Melalui pendidikan dengan mendidik anak-anak di fakultas hukum dengan baik yang didasarkan bukan pada menghafal undang-undang tapi pada moral bagaimana undang-undang itu dipakai untuk melindungi rakyat kecil gitu. Orang yang memang membutuhkan keadilan. Gitu ya. Nah, harapannya ada di mana? Ada pada kalian. Jadi calon-calon hakim, calon-calon jaksa, atau calon-calon pengacara dari kelas 11.7, 11.1, dan 11.4 SMA Negeri 2 Bangkalan, ya harus belajar dengan serius yang mengedepankan kejujuran, mengedepankan moral yang baik, sehingga menjadi generasi penegak hukum yang baik. Kalau saya harapan satu-satunya negara Indonesia ini ya dari pendidikan, dari generasi berikutnya. Dari saya yang juga masih muda, dari kalian semua yang juga masih generasi pembelajar gitu. Oke, itu untuk respon dari pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya saya respon melalui video berikutnya. Selanjutnya saya akan jelaskan materi begitu ya. Kemarin sudah belajar tentang jenis-jenis konflik ya. Sekarang saya jelaskan sedikit dampak konflik. Yang meskipun sebenarnya kalian sudah membaca sendiri juga sudah mengerti ya. Tapi di sini saya coba jelaskan lebih sedikit ya beberapa hal yang menurut saya penting untuk dijelaskan lagi. Yang pertama adalah hmm, memperjelas aspek yang belum jelas gitu ya. Kadang kadang kan kita nggak mau membahas sesuatu karena kita khawatir berkonflik. Tapi ketika kita berani dan konflik terjadi, pembahasan yang sebelumnya dipendam-pendam itu bisa diselesaikan gitu kan. Jadi itu konflik itu seringkali mempertegas masalah yang sebelumnya hanya disembunyikan karena takut meledak, tapi ketika benar-benar diledakkan sekalian jadi plong gitu ya. Jadi ketika diucapkan sekalian kita jadi lega gitu. Meskipun harus berkonflik dulu. Tapi setelah konfliknya berakhir, tidak ada lagi yang perlu ditakuti atau mengganjal gitu. Terus yang kedua, memungkinkan adanya penyesuaian kembali. Konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Ini sudah sering saya bilang ya dalam materi kelompok sosial juga bahwa eh, seorang sahabat tidak mungkin dia melalui proses persahabatan yang solid kalau tidak pernah berkonflik. Bahkan semakin lama persahabatan seseorang pasti dia pernah mengalami konflik yang sangat besar dan bertahan gitu. Kalau konfliknya tidak bisa membuat mereka bertahan, maka ya tidak layak menjadi seorang sahabat kan begitu ya, karena tidak mampu melewati konflik gitu. Makanya hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang tanpa konflik, tapi hubungan yang tetap bertahan meskipun pernah mengalami konflik yang paling dahsyat gitu. Jadi
Jangan menghindari konflik kalau kata Lewis Acoster ya, justru konflik harus dihadapi dan dilewati sehingga hubungannya bertumbuh, solidaritas, hubungan sosialnya bertumbuh karena sudah berhasil melewati konflik yang besar gitu, ya. Oke, jadi itu yang positif ya, yang lain bisa dibaca sendiri, saya rasa mudah dipahami ya. Terus yang negatif ya saya rasa tidak perlu dijelaskan ya, yang negatif ya. Keretakan hubungan, korban jiwa bahkan ya. Nah, sekarang tugasnya adalah sederhana saja, tugasnya adalah untuk yang hari ini silakan mencari berita atau peristiwa konflik lokal di Koran Radar Madura. Tidak harus di Koran Radar Madura tapi ya di Instagram lokal. Bisa dari Wiker, bisa dari Bangkalanku atau inisiatif atau apa gitu ya. Media-media lokal Madura yang meliput sebuah konflik yang ada di Bangkalan. Dan diceritakan di sini. Ya, jadi ini tidak harus koran dan ditempel di sini ya. Silakan kalau kalau kalian beritanya dari media sosial atau dari portal berita Radar Madura yang online, tolong inti konfliknya ditulis di sini. Terus dikumpulkan di link seperti biasanya. Itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya di pertemuan berikutnya saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.